Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para droners. Kali ini gue mau nge-review nih, karena sebelumnya gue belum sempat review drone merek dari DJI yang kerjasama sama Rise dan Intel. Mereka bikin drone kecil dengan prosesor Intel. Kameranya stabil, seperti DJI kebanyakan. Bisa dibilang adiknya Spark atau masih adik kecilnya dari Mavic gitu. Nah, ini buat lo yang baru belajar terbangin drone, gue rekomen banget. Aplikasinya cocok, bisa diinstal di Android sama di iPhone. Nah, gue langsung aja ke intinya. Kemarin pas tanggal merah, kalau nggak salah hari buruh, itu ada insiden yang nggak bisa gue duga-duga. Jadi gue lagi mainin bareng teman-teman komunitas sepeda gue, itu di suatu tempat. Challenge banget sih buat gue. Treknya itu bukan lapangan luas, tapi treknya itu di dalam kebun, ada gubuk, banyak pohon juga. Nah, salah satu temen gue bilang itu di pohon ada sarang tawon. Coba bisa nggak lo lihat pakai drone ini gitu. Dan dengan percaya diri gue bilang oke bang, gue coba gitu. Dan gue sebenarnya sih sudah wanti-wanti karena di bawah pohon itu ada empang. Dan kayaknya walaupun besar atau kecil kemungkinan, kayaknya bakalan jatuh, dan ternyata benar jatuh bro. Dan itu hanya kena ranting kecil aja, tiba-tiba plus jatuh ke bawah pohon pisang, di bawahnya langsung ke empang dan tenggelam. Itu gua nggak pakai propeller semua, jadi pure seperti ini. Baterainya masih di dalam, dan teman-teman komunitas kemudian langsung bantu dia, langsung ganti baju, terus langsung nyebur, ngambil serokan buat nyari drone gue yang jatuh gue gitu. Hampir sekitar 15-20 menitan itu udah di dalam lumpur, ternyata dicari nggak ada. Dan itu ada di pinggir-pinggiran dekat pohon pisang, sekitar 20 atau 15 menit lah, ternyata baru ketemu gitu. Nah, ini gue mau ngasih review aja. Kemarin kameranya sempet burem, nggak ada apa maksudnya, nggak fokus. Terus mungkin karena udah tenggelam banyak ya, udah tenggelam lama. Mungkin buat para pengguna DJI Telok, kalau misalnya kejadian kayak gitu, lu keringin dulu, kalau enggak buka dulu bawahnya. Obengnya sih murnya mur kecil, mur handphone. Jadi nanti kalau lu punya mur handphone atau baut handphone, tinggal lu buka aja. Tapi lu buka dulu baterainya, karena kondisinya lu nggak ada blower buat ngeringin. Jadi waktu kemarin itu gue cuma pakai lap, pakai tisu, terus udah dikepret-kepret, dikering-keringin. Jadi pokoknya serba dadakan. Panik kan, karena semua panik gitu, karena kan nggak sengaja gitu. Lu kalau misalnya ada obeng langsung aja lu buka semua, lu buka. Nah, ini juga sekaligus misalnya kamera lo kena,
atau mungkin buram juga yang kayak kemarin gue itu. Nah lo bisa langsung ini karena gue udah buka sebelumnya, kalau lo mau lihat. Nah ini mesinnya Telo, dan atasnya lo buka juga. Nah, ini nggak pakai mur, cuman lo tinggal buka aja gitu. Dan satu lagi, ini sebetulnya gue udah buka sebelumnya, jadi mungkin ada yang review juga di YouTube, cuman gue belum ketemu cara ngebuka kamera di DJI nya. Dia ada sangkutan di sini, jadi lu harus buka tetek satu, sama di sebelah sini, sebelah kanan tetek satu, lu buka lagi, jadi nanti dia akan lepas seperti ini. Tek. Nah jadi lu tinggal dorong ke bawah kalau lu mau ngambil kameranya. Dan jangan lupa di sini ada sangkutan kamera. Mungkin kalau untuk pertama kali di sini bakalan ada lem buat ngelem apa modul kameranya ke mesin. Jadi lu tinggal buka aja pelan-pelan. Nah nanti dia akan kebuka seperti ini. Nah nanti lu bisa langsung, kalau lu mau ambil kameranya bisa, nah dari atas ini. Nah kameranya keluar. Oke, sip. Jadi ini kameranya, kelihatan ya, kecil. Lalu cari di pasaran mungkin belum ada yang jual, karena ini masih satu paket sama drone-nya. Dan kemarin itu gue sempet ikutin review salah satu review, lupa gue siapa di YouTube, cara menghilangkan buram kamera. Nah itu kamera yang ada di handphone, misal handphone kerendam atau kena air, nah lensanya itu kan buram tuh. Nah itu misal seperti ini ya, sini kan ada kamera ternyata buram. Nah itu kalau lu punya center atau blitz dari kamera yang satu lagi, jadi lu panasin kameranya lewat blitz kamera yang satu lagi. Nah itu salah satu caranya. Atau kalau masih belum bisa berhasil, lensa ini ada satu di tutorial gue ikutin juga. Nah itu diolesin sama odol, jadi lu keringin pakai tisu basah, nggak basah banget sih, tisu kering, nanti lu diemin. Nah itu selama semalam gue diemin, gue nggak kipasin, dan alhamdulillah paginya keesokan harinya gue coba nyalain lagi, ternyata nyala dan kameranya balik lagi normal gitu. Nanti di videonya gue kasih kamera apa yang sebelum sama sudah video kameranya buram gitu. Oke, ini sedikit aja apa curhatan gue juga ya, apa cerita gue main Telo sampai bagaimananya. Dan ini gue harus bongkar juga sendiri, itu juga lewat lihat-lihat karena juga karena kan yang udah ada itu cuman ganti rotor, kalau kamera belum. Atau mungkin kalau lu buat yang suka ngoprek pakai kamera yang lain, silakan, asal sirkuit ininya sama yang di sini gitu, sama yang di mesin Telo-nya gitu. Oke, mungkin sekian dari gue. Kalau ada
yang mau ditanyain atau kurang, silahkan di komen aja. Jangan lupa di subscribe, nanti gue bikin video tutorial lagi atau video-video tentang telo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.